trying to figure where the hell you get off, making me... Get going, huh? Film berawal di negara Afghanistan, memperlihatkan tim pasukan khusus Amerika, yang sedang menyerbu markas kelompok teroris. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Frank, ditugaskan meringkus pemimpin kelompok pengganas. Dalam keadaan hidup-hidup, untuk dimintai keterangan. Akan tetapi, saat ingin diringkus, si pemimpin malah meledakkan dirinya sendiri. Alhasil, 11 orang anggota pasukan khusus, tewas dalam ledakan tersebut, bersama dengan si pemimpin pengganas. Akibatnya, misi ini dinyatakan gagal total, dan Kapten Frank pun dipecat secara tidak hormat. Karena misi yang ia operasikan, menyebabkan 11 anak buahnya tewas. Adegan film berpindah, pada 2 tahun kemudian. Lalu kita diperkenalkan dengan Jack, seorang mantan tentara pasukan khusus. Yang kini telah beralih profesi, menjadi seorang petugas polisi. Saat ini, Jack telah dipindah tugaskan, di perbatasan Amerika dan Meksiko. Setibanya di kantor barunya, Jack disambut oleh Gloria, si ketua polisi, alias atasan baru Jack. Setelah itu, Gloria mengumpulkan seluruh anak buahnya, untuk mulai mengatur strategi. Doesn't he? Hey, buddy. There's a new breed of bloody mercenaries coming back. Yaitu meringkus geng kartel Meksiko, yang menyelundupkan barang haram berskala besar, lewat perbatasan Meksiko dan Amerika. Gloria meminta seluruh anak buahnya, untuk selalu berwaspada. Karena geng kartel Meksiko tersebut, bekerja sama dengan mantan kapten pasukan khusus, yang tak lain adalah Frank. Frank memiliki ratusan anak buah bersenjata lengkap, yang juga merupakan mantan tentara pasukan khusus. Mr. Rock, any slack because you're new. The illegals for kicks. In my unit, you don't. Setelah selesai meeting, Jack singgah di sebuah bar, sembari membawa seekor kelinci, milik almarhum anak perempuannya. Melihat itu, geng preman yang kebetulan ada di sana, malah mengejek dan mentertawai Jack. Mereka menganggap, Jack seperti anak perempuan, karena memelihara seekor kelinci. Jack mengatakan, kelinci ini adalah milik Lisa, yaitu almarhum anak perempuannya. Tapi mereka tidak percaya, dan terus menghina Jack. Bahkan melecehkan almarhum anak perempuan Jack, dengan kata-kata yang tidak pantas. Sehingga membuat Jack sangat emosi, dan inilah yang ia perbuat. I'm trying to figure where the hell you get off, making me... Setelah berhasil menumbangkan mereka semua, Jack meninggalkan bar tersebut, sembari membawa kelinci, milik almarhum anak perempuannya. Di keesokan harinya, Gloria mengenalkan Jack dengan Paul, yang merupakan partner baru Jack. Awalnya Jack menolak diberikan partner, karena dirinya sudah terbiasa, bertugas seorang diri. Tapi Jack terpaksa menerimanya, sebab Jack tidak ingin dipecat, karena berani menentang perintah Gloria, yang merupakan atasan barunya. It won't happen again. Sore itu juga, Jack dan Paul mulai melakukan patroli di kawasan perbatasan Amerika dan Meksiko. Di dalam perjalanan, Paul memberitahu Jack kalau dalam setahun terakhir, polisi selalu gagal dalam meringkus geng kartel Meksiko. Sehingga Billy mulai curiga, ada orang dalam yang berkhianat, yang telah menjual informasi kepada geng kartel Meksiko tersebut. Karena geng kartel tersebut selalu selangkah lebih cepat dari pasukan polisi perbatasan, sehingga misi penyerbuan selalu berujung gagal. Mendengar hal tersebut, Jack dengan sombongnya berkata, kalau dalam misi berikutnya, tidak akan lagi berujung gagal, dikarenakan Jack sudah turun tangan.
Pada tengah malamnya, Jack kembali bermimpi tentang putrinya yang sudah meninggal. Sebentar lagi kita akan diberitahu penyebab kematian anak perempuan Jack. Dan juga alasan kenapa Jack ingin dirinya dipindah tugaskan di perbatasan Amerika dan Meksiko. Bahkan karena alasan tersebut, Jack rela mundur dari pasukan khusus, dan lebih memilih menjadi polisi biasa. Di sore harinya, di kantor polisi, Jack menggeledah berkas kasus yang belum terselesaikan. Kemudian, Paul datang memberitahu Jack perihal baku tembak yang terjadi di perbatasan antara pasukan polisi dan geng kartel. Saat itu juga, Jack dan Paul meluncur ke lokasi tersebut. Tapi sesampainya di sana, entah kenapa Jack merasa kalau baku tembak di perbatasan timur ini hanyalah sebuah pengalihan saja, yaitu untuk mengalihkan perhatian polisi agar geng kartel tersebut bisa menyelundupkan barang haram mereka lewat jalur perbatasan utara. Kemudian, Jack membawa Paul menuju ke perbatasan bagian utara. Jack dan Paul memantau perbatasan tersebut dari sore hingga ke malam hari. Dan tak lama kemudian, Jack melihat puluhan imigran gelap berusaha menyusup ke wilayah Amerika. Jack dan Paul berhasil mencegat 2 orang dari mereka. Sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri melewati perbatasan Amerika. Come home alive. Jack menyadari salah seorang yang ia tangkap memakai rompi bom. Kemudian, Jack menyuruh Billy untuk menghubungi Gloria sembari membawa alat penjinak bom. Stay there! Put some cuffs on the kid! I need the bomb squad. Repeat, bombs are on their way. Tak lama kemudian, Gloria sampai ke lokasi bersama tim penjinak alat peledak. Namun saat akan dinonaktifkan, inilah yang pada akhirnya terjadi. Request, sir. Si imigran tewas dalam ledakan bersama seorang tim penjinak. Ternyata bom tersebut dikendalikan dari jarak jauh oleh Kapten Frank dan juga tangan kanannya yang diketahui bernama John. Terlihat Frank dan kelompoknya tengah memantau pasukan polisi dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dugaan Jack ternyata benar, kekacauan ini sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian polisi, agar paket barang haram bisa diselundupkan ke negara Amerika yang dibawa oleh puluhan imigran gelap tadi. Di keesokan harinya, Frank mendatangi Carlos, yaitu seorang bos kartel yang berkuasa di bagian utara. Frank datang membawa pesan kerjasama dari bos kartel wilayah timur yang diketahui bernama Santos. Setelah pesan tersampaikan, Frank langsung membawa Carlos bertemu dengan Santos di sebuah markas. Quedó bien plantado. Setelah bertemu, Carlos dan Santos setuju untuk bekerja sama dalam menyelundupkan barang haram mereka ke Amerika, yaitu dengan keuntungan masing-masing 50%. Tapi setelah kesepakatan selesai dibuat, Frank dan pasukannya malah langsung mengeluarkan gas beracun, yang pada akhirnya menewaskan seluruh anggota dari kedua geng kartel ini yang paling berkuasa di Meksiko. I just got a message from your boss. Ternyata Frank dan John sudah lama merencanakan ini semua, yaitu untuk merebut kekuasaan mereka. Dengan tewasnya kedua geng kartel ini, maka Frank dan kelompoknya resmi menjadi satu-satunya geng kartel yang paling berkuasa di Meksiko. Kabar terkait geng kartel Kapten Frank yang telah berkuasa di Meksiko tentu membuat pasukan polisi semakin meradang. Karena saat menjadi tangan kanan saja, Kapten Frank sudah berhasil membantu kedua geng kartel sebelumnya menyelidiki 25 ton barang haram dalam rentang waktu kurang dari setahun. Sekarang Frank sudah sepenuhnya berkuasa, dan sudah bisa dipastikan barang haram yang diselundupkan selanjutnya akan jauh lebih banyak dari itu. Maka dari itulah, Gloria menugaskan seluruh anak buahnya untuk memperketat pengawasan di perbatasan. Jangan sampai mereka kecolongan lagi, seperti kemarin malam. Using illegal immigrants without some type of... Myers was heavily involved in... As you know, this is a hot... Saat akan dimasukkan ke dalam sel, seorang imigran yang tertangkap berupaya menghabisi Paul. Akan tetapi, Jack berhasil membalikkan keadaan dengan melumpuhkan si imigran. I speak to you before I speak to you.
Melihat skill bertarung Jack yang memukau, sontak Paul mulai curiga kalau Jack bukanlah seorang polisi biasa. Pada sore harinya, Jack dan Paul berpatroli. Kemudian, Jack melihat dua orang preman tengah merampok dan mengeroyok seorang pak tua. Melihat itu, tentu Jack tidak tinggal diam begitu saja, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Go, man. Pull over. Real smart, huh? Pada akhirnya, seorang preman berhasil Jack tangkap. Si preman berusaha menyogok Jack dengan sejumlah uang agar dirinya tidak dipenjarakan. Jack yang seorang polisi anti korup tentu menolak mentah-mentah uang sogokan dari si preman. Pada saat yang sama, kawan si preman muncul dan berusaha menghabisi Jack. Akan tetapi, Jack dengan sigap membalikkan keadaan dengan membantai kedua preman ini untuk membela diri. Tak lama kemudian, wali kota datang bersama puluhan wartawan untuk mewawancarai Jack terkait kejadian ini. Si wali kota justru berterima kasih kepada Jack atas aksinya tersebut yang menghabisi kedua preman tadi. Dengan tewasnya kedua preman, si wali kota berharap akan memberi efek jera kepada para bandit lainnya. You should stop by. This is getting safer. Si wali kota juga bersyukur Jack ditugaskan di perbatasan ini. Karena sejak kedatangan Jack, tingkat kriminalitas di kawasan perbatasan menjadi sedikit menurun. Berita terkait aksi brutalnya membuat Jack semakin terkenal. Frank yang mengetahui berita ini, tentu dirinya tidak begitu senang. Karena ternyata, kedua preman yang dihabisi oleh Jack adalah anak buah Frank sendiri. Frank sangat yakin Jack bukanlah polisi biasa. Karena Jack tidak hanya mahir dalam menggunakan senjata saja, tapi juga sangat lihai dalam berduel. Maka dari itulah, Frank menugaskan tangan kanannya, yaitu John, untuk terus memantau pergerakan Jack. Berpindah ke Jack, yang sekarang semakin dihormati oleh warga setempat. Berkat aksinya yang viral, membantai kedua preman sampah masyarakat kemarin. Bahkan, si preman yang pernah berseteru dengan Jack, sekarang malah berteman dengannya. Thank you. But if I don't get my caffeine... So you ever get trigger happy? Di malam harinya, John dan Frank sedang memodifikasi sebuah bis yang nantinya akan mereka gunakan dalam menyelundupkan barang haram yang berjumlah 5 ton. Now this is an airtight Zadium we purchased. 29 Super Fortress. Singkat cerita, kelompok Frank mulai beraksi menyelundupkan barang haram ke Amerika. John dan Frank berusaha mengelabui polisi perbatasan dengan menyamar sebagai pendeta yang membawa puluhan jemaat gereja. Setibanya di perbatasan, bis tersebut diperiksa oleh polisi. Petugas polisi mulai curiga, ada yang tidak beres dengan gelagat Frank dan John. ID, please. Ia langsung menahan bis tersebut dan melaporkannya kepada Jack. Berada dalam posisi terpojok, inilah yang diperbuat oleh kelompok Frank. Alhasil, sebagian polisi tewas mereka bantai. Jack yang mendapat kabar, langsung meluncur ke TKP untuk melakukan pengejaran. Sementara itu, bis kelompok Frank sudah berada di wilayah Amerika. Akan tetapi, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan di depan terblokade. Frank akhirnya memutuskan mundur, kembali ke Meksiko. Jack yang sudah sampai, berusaha mencegat bis tersebut. Bridge. Let's go for the bridge. Sementara itu, John terus memberondong mobil polisi yang mengepung dari segala arah. Jack dan Paul terus melakukan pengejaran, sampai-sampai mereka tidak sadar telah memasuki wilayah negara Meksiko. Sampai pada akhirnya, Jack pun berhasil mencegat bis tersebut. Kemudian, Jack terlibat baku tembak dengan para anak buah Frank. Alhasil, sebagian dari mereka berhasil Jack bantai.
Are you ready? Kemudian, Jack masuk ke dalam bis untuk menangkap Frank dan John. Tanpa Jack sadari, Frank dan juga John sudah keluar dari bis tersebut dan meminta perlindungan kepada para polisi Meksiko. Sampai pada akhirnya, Jack ditangkap oleh pasukan polisi Meksiko. Karena Jack telah memasuki negara mereka tanpa surat izin resmi dan malah membuat onar. Sedangkan Paul sendiri berhasil kembali ke wilayah Amerika. Singkat cerita, Jack sudah berada di penjara Meksiko. Jack berusaha menjelaskan kepada polisi bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menyusup ke Meksiko tanpa izin. Jack mengatakan, dirinya adalah seorang polisi yang berusaha menangkap seorang bos kartel yang tak lain adalah Frank. Jack meminta si ketua polisi agar dirinya diizinkan menghubungi kedutaan Amerika dan menjelaskan semua kesalahan pahaman ini. Tapi tanpa Jack sadari, kalau si ketua polisi korup ini adalah antek-antek Frank yang bersekongkol dalam menyelundupkan barang haram ke Amerika. Frank sudah memerintahkan si ketua polisi untuk menghabisi Jack di penjara ini. Kemudian, Jack dimasukkan ke dalam sel bersama dengan seorang napi paling brutal. Lalu si ketua polisi korup ini sengaja menyogok si napi brutal untuk menghabisi Jack di dalam sel, agar seolah-olah Jack tewas karena berkelahi bersama teman satu selnya. Namun mereka belum sadar kalau Jack bukanlah seorang polisi biasa, tapi mantan pasukan khusus brutal. Sehingga tak butuh waktu lama, Jack berhasil membalikkan keadaan dengan membantai si napi ini. Berpindah ke Gloria, yang mendapat laporan dari Paul, yaitu terkait Jack, yang sekarang ditahan di penjara Meksiko. Mengetahui itu, Gloria langsung meluncur ke Meksiko untuk membebaskan Jack. Sementara Jack sendiri dibawa ke markas kelompok Frank. Kemudian, Jack diikat dan disiksa, sembari diinterogasi oleh Frank. Ternyata Frank sudah berhasil melacak latar belakang Jack, yang ternyata adalah mantan seorang kapten pasukan khusus, sama seperti latar belakang Frank. Bedanya adalah, Frank dipecat secara tidak hormat akibat misi terakhir yang gagal. Sedangkan Jack sengaja mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi polisi perbatasan. Sehingga membuat Frank penasaran, apa sebenarnya alasan utama Jack mundur dari pasukan khusus dan rela menjadi polisi biasa. Akan tetapi, Jack tetap memilih bungkam. Menanggapi itu, Frank langsung mengeluarkan Gloria, yang ternyata sudah berhasil disandra oleh Paul. Di sini akhirnya terungkap kalau orang dalam yang berkhianat, yang menjual informasi kepada geng kartel, ternyata adalah Paul. Pantas saja selama ini, misi penyerbuan selalu berujung gagal. Karena geng kartel Meksiko selalu selangkah lebih cepat dari polisi, berkat informasi dari Paul. I will tell you. Frank mengancam akan menghabisi Gloria apabila Jack masih bungkam terkait motifnya menjadi polisi dan bertugas perbatasan Meksiko. Karena tidak ingin Gloria dihabisi, Jack terpaksa buka mulut. Terkait alasan Jack menjadi polisi dan minta ditugaskan di perbatasan Meksiko, ternyata motifnya adalah balas dendam, yaitu atas kematian anak perempuan Jack yang tewas karena overdosis barang haram yang diselundupkan oleh geng kartel Meksiko ke seluruh wilayah Amerika. Sejak kematian putri tercinta, Jack sudah bertekad untuk membantai seluruh geng kartel sampai ke akar-akarnya. Karena secara tidak langsung, seluruh geng kartel Meksiko termasuk Frank bertanggung jawab atas kematian putrinya. Setelah mengetahui ini semua, Frank pun berencana akan menjadikan Jack dan Gloria sebagai sandera untuk meminta uang tebusan kepada pemerintah Amerika, yaitu sebagai ganti rugi atas 5 ton barang haram yang rusak akibat ulah Jack kemarin.
Saat dibawa ke penjara bawah tanah, Jack dan Gloria berhasil membalikkan keadaan dengan membantai Paul dan juga anak buah Frank. Yours? This is Ramona Garcia. Setelah berhasil melepaskan diri, Gloria langsung menghubungi pasukan polisi bantuan. Setelah itu, mereka berusaha keluar dari markas dengan membantai para anak buah Frank satu persatu. Gloria berhasil keluar dan berusaha membobol semua mobil untuk membawa Jack melarikan diri. Namun Gloria dikejutkan dengan seorang anak buah Frank yang berada di dalam mobil tersebut. Sehingga secara spontan, Gloria langsung tancap gas hingga menabrak dinding sampai ia tak sadarkan diri. Jack yang masih berada di dalam markas harus berhadapan dengan John. Duel berlangsung cukup sengit, karena mereka berdua sama-sama mantan pasukan khusus. Tetapi pada akhirnya, Jack berhasil membantai John. Pada saat yang bersamaan, Frank keluar dari persembunyian dan berusaha menghabisi Jack. Namun Jack dengan sigap melempar granat ke arah Frank, hingga akhirnya Frank tewas di tempat. Kemudian, film pun selesai. You got beat. Trying to figure where the hell you get off, making me... Get going, man.